Selamat berjumpa kembali teman-teman yang kekasih. Kita akan masuk dalam penyembahan pada Tuhan. Kita tahu zaman ini zaman yang sulit, makin lama makin sulit. Kita mendengar berita-berita yang menakutkan. Kalau kita mendengar medsos tentang varian-varian yang baru, negara-negara yang sudah kelihatan yang berhasil, sekarang pun kebingungan. Mari kita jangan takut. Kita harus kuat dalam pengharapan kita. Karena kita memang diberitahu oleh Tuhan, pada masa yang akan datang hari yang sukar. Dan itu pasti dialami. Namun dalam Tuhan ada kekuatan di hidup kita. Mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami penolong yang memberikan kami dapat bertahan dalam situasi yang buruk sekalipun. Biar damai sejahtera Kristus memerintah hati kami. Amen. Kami mau memuji Engkau karena Engkau berjanji Engkau duduk di tengah pujian umat-Mu. Amen. Oleh karena itu kami mau memberi penghormatan. Di mana ada korban penghormatan, Engkau janjikan Engkau hadir. Engkau hadir. Dan Engkau hadir dengan Roh-Mu yang kudus. Yang memberikan roh penghibur dan kekuatan. Tuhan, siapkan hati kami semua untuk kami angkat memuliakan Engkau lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan segala doa kami. Dan setiap kita yang meyakini janji-janji Tuhan, kita berkata bersama amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Kau Tuhan penuh kuasa, amin, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku.
lapangku berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, amin, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah serukan dengan imanmu. Tuhan kita ajaib, Dia Allah yang Maha Kuasa. Amin, amin Tuhan. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Yes, amin Tuhan. Kami katakan amin. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Amin Tuhan. Pulihkan anak-anak-Mu yang menaruh harap padamu. Yes Tuhan, buat mereka teguh, buat mereka teguh, penuh kuasa. Amin, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah Katakan dengan imanmu. Yes Tuhan, sanggup Tuhan keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Perkatakan, ucapkan ucapan imanmu. Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib, namamu ajaib, wonderful, wonderful.
Tiada yang seperti-Mu. Amin Tuhan. Oh ya sanako. Tiada yang seperti-Mu. Engkau ajaib Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Iya sana karamashe. Haleluya. Haleluya. Ramasyeke, ramasyeke. Glory, 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 glory. Jesus, Jesus. Bapak Ibu Manoah tatkala mempersembahkan persembahan mereka, sebab Tuhan berjanji pada Ibu Manoah yang akan mengandung walaupun dia mandul, dan waktu ditanya siapa namamu, maka Tuhan kata ajaib, ajaib. Dan betul lahir Samson yang ajaib kuat. Saat ini pun mari kita juga mau menyembah Tuhan sama seperti Manoah, mempersembahkan persembahan yang naik dicium oleh Tuhan bau yang harum, dan dia akan berkata, namaku ajaib. Namaku ajaib akan berlaku untukmu juga. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup Tuhan keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Deklarasikan, penuh kuasa, sanggup keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa,
kuasa, sanggup pulihkan ya Tuhan. Saat ini anak-anakmu yang menyanyi dengan iman, lakukan janjimu bahwa namamu ajaib, namamu ajaib. Wonderful, wonderful Jesus. Namamu ajaib. Amin, amin. Selamanya katakan ajaib Kau Tuhan. Sanggup, sanggup. Keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah, dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah, dalam tangan-Mu Tuhan. Amin. Tak akan goyah selamanya. Ya Tuhan, itulah yang kami percayai. Tangan-Mu begitu kokoh, kuat. Peganglah tangan kami, supaya kami tidak diombang-ambingkan di tengah-tengah kesulitan dunia, khususnya pada masa pandemi semacam ini. Banyak orang mati bukan karena penyakitnya, tapi karena roh ketakutan. Dan tepat sekali, kalau Tuhan memberikan pada kami doa malam ini dengan firman surat Petrus yang bicara tentang pengharapan. Dan kita tahu surat Petrus ini ada dua, surat Petrus pertama dan surat Petrus kedua. Sebagai pengantar ini, kita terangkan apa maksud surat Petrus yang pertama. Tujuannya saudara memperoleh pengharapan dalam penderitaanmu. Mengapa begitu? Karena memang cara iblis untuk mengintimidasi, supaya dia tidak perlu mengerahkan pasukannya untuk berperang melawan manusia. Tapi dia menebarkan roh ketakutan. Jikalau si pembunuh itu, dia menebarkan roh ketakutan dan bisa masuk, maka ketakutan itu akan membunuh kita sendiri. Dia tidak perlu berperang. Nah, inilah cara yang paling unggul yang dia buat dari sejak Adam terus sampai sekarang. Begitu Adam berbuat dosa, apa yang terjadi? Waktu Tuhan cari, Adam, di mana kamu? Dia bersembunyi. Dan waktu ditanya, mengapa sembunyi? Aku takut. Mari kita dengarkan Ibrani 2:14 dan 15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jelas, seumur hidup
hidupnya. Orang kalau takut itu sedang apa? Sedang berada dalam perhambaan. Dengar baik-baik. Karena itu kalau engkau mau bertobat, Tuhan selalu berkata jangan takut, jangan takut. Sampai dia tulis 300 lebih supaya tiap hari kita jangan takut. Karena ini roh paling ampuh, senjata iblis. Ya, yang paling ampuh itulah roh ketakutan. Kenapa Tuhan datang? Ayat ini berkata, Yesus, dia itu Allah, tapi dia mau menjadi seperti kita. Ya, yaitu seperti manusia. Juga berdarah, juga berdaging, sama seperti kita. Namun dikatakan supaya oleh kematiannya. Nah, dia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Ini tujuan Tuhan. Dia datang ke dunia untuk mematahkan kuasa maut itu. Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan. Kenapa banyak orang pasang ini, pasang itu di depan rumahnya? Saya kadang-kadang terheran-heran. Seorang bekas pilot lulusan Nederland. Jadi bukan orang bodoh. Pilot lulusan Nederland. Di hari tuanya dia sakit. Saya kunjungi. Saya sampai sedih, kenapa? Masuk kamarnya baunya, aduh. Kenapa? Di situ dipasang tengkorak-tengkorak. Kepala babi, lalu tapal kuda, dan sebagainya. Gantung-gantung. Saya berkata, Pak, kenapa Bapak takut begini? Apakah ini bisa mengusir setan? Saya tuh heran sih. Ini orang yang punya ilmu, pilot, lulusan Belanda, bisa begitu. Dan memang ada 3 hal yang paling ditakuti manusia. Apa itu? Iblis. Kedua, sakit. Dan ujung dari semua ini, kematian. Dan sekarang ini pandemi ini, kita dengar mati. Orang lalu timbul ketakutan. Nah, ini senjata iblis yang paling ampuh. Tapi ingat, semua 3 perkara ini, iblis, sakit, kematian, sudah ditaklukkan oleh Tuhan Yesus. Karena itu nasihat Tuhan dalam Matius 10 ayat yang ke-28 berbunyi, Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. ya, ini salah satu ucapan Tuhan 365 kali. Ini salah satu, jangan kamu takut kepada mereka membunuh tubuh, tapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah kepada Tuhan yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuhmu di dalam neraka. Jadi jelas maksud iblis dengan penderitaan supaya orang percaya takut. Dan takut itu meruntuhkan iman. Karena di tiap kali Tuhan kata, jangan kamu takut, hai orang yang kurang percaya. Jadi tanda yang jelas dari kurang iman itu takut. Ya. Tapi ada orang yang berani
tapi keliru beraninya. Berani buka masker di tengah-tengah orang yang sakit. Nah, itu tidak berhikmat. Itu menantang. Itu bukan iman. Itu kesombongan rohani. Jadi maksud iblis itu jelas menggagalkan iman kita. Tapi Tuhan itu justru sekarang selalu apa yang direncanakan iblis Tuhan putar balik. Iblis memakai derita api sengsara untuk meruntuhkan iman. Tapi Tuhan pakai api sengsara untuk memurnikan iman. Jadi api sengsara diubah oleh Tuhan menjadi api pemurnian. Dan ini yang saya terangkan dalam PA setiap Jumat sekarang ini. Bagaimana iman kita mesti dimurnikan. Apa artinya murni? Murni berarti memisahkan dari kotoran atau campuran iman. Kalau emas itu berarti dipisahkan dari kotoran emas. Apa kotoran emas? Perunggu, tembaga, perak, nilainya yang lebih rendah. Iman kita juga begitu. Iman kita perlu dimurnikan supaya menjadi iman yang sejati. Apa toh iman yang sejati itu? Iman yang berfokus pada kemuliaan dan hidup kekal. Itu iman yang sejati. Jadi kalau iman kita hanya untuk supaya saya berdoa supaya dapat berkat. Saya berdoa supaya bisa bangun gereja yang besar. Itu bukan iman sejati. Itu memang iman tapi belum sejati. Iman sejati adalah iman yang berfokus pada kemuliaan yang akan datang dan hidup kekal yang akan datang. Seperti Roma 2 ayat 6 dan 7 yang berkata, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Nah, ini yang Tuhan tanya, apa yang kamu cari? Apa yang kamu cari? Kalau kamu cari berkat saja, bukan kemuliaan, tidak ada hubungannya dengan hidup kekal. Kalau kamu cari kekuasaan di muka bumi, itu tidak ada hubungannya dengan hidup kekal. Hidup kekal itu mesti gandeng dengan yang namanya kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Itu hidup kekal. Dan untuk ini kita mesti berbuat baik dengan tekun. Nah, untuk tekun ini kita mesti apa? Mesti cari dan pikirkan terus. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Tiap pagi orang di bumi mesti cari. Cari apa? Cari kerjaan untuk dapat uang. Betul enggak? Memang itu penting. Orang kalau cari mesti pikir, saya kerja apa ya? Orang kalau mau cari ilmu, dia mesti pikir ilmunya. Jadi ini related, gandeng ya. Orang yang cari mesti pikir. Dan kata Tuhan, selain kamu hidup di dunia yang sementara, memang kamu harus cari uang, harus untuk yang sementara. Tapi jangan lupa untuk yang kekal, yang hidup kekal, yang mulia kekal, kehormatan kekal, dan tidak binasa. Engkau mesti cari perkara yang di atas.
Dan kamu mesti pikirkan yang di atas, bukan yang di bumi. Jelasku, bukan yang di bumi. Karena itu, mari kita cari, pikirkan perkara yang di atas. Apa perkara yang di atas? Itulah Yesus dan kerajaannya. Kristus Raja, itu yang kita cari. Kalau sudah ketemu Kristus, ketemu kerajaan. Dan kerajaan Allah itu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Wow. Oleh karena itu mari kita berkata, oh Yesusku, Engkau Raja damai. Kami butuhkan Engkau. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Puji Dia. Kaulah Allah Sembah Dia. yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Dia Yesus yang penuh kasih. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah, amin. yang ku puji. Kaulah Allah, Kaulah
kami sembah sekarang. Kemuliaan. Amin. Di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Oh Yesusku, Imani Dia penuh kasih kepadamu. Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu Tuhan Berikan hidupmu untuk menebus dosa kami. untuk tebus dosaku. Kaulah Allah. Yang ku puji, Mari puji Tuhan Kaulah Allah. dengan spiritmu. Yang ku sembah, Kemuliaan bagi Dia. kemuliaan bagimu Yes Tuhan. di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu. Kemuliaan bagimu Yes Tuhan. tempat maha. Kemuliaan bagimu Tuhan. Kemuliaan bagimu Di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Tinggikan Tuhan dengan pujianmu. Oh Jesus. Oh Jesusku. Glory, glory. Terima kasih. Terima kasih. Iralama Shakarama. Oh Jesus. Yesusku, Yesusku. Kira lama Sakarama. Kira Sakarama Sakarama. Jesus, Jesus. Oh ya Sakarama. Ya sana bako. Kira sana bako. Hallelujah. Hallelujah. Haleluya. Angkat hatimu.
Angkat suaramu. Puji Dia. Muliakan Tuhanmu. Tuhan yang penuh kasih kepada kita. Jesus. Kira lama syakana. Haleluya. Di tempat mati gitu, Tuhan. Kemuliaan berikan pada Tuhan. Di tempat maha tinggi. Lagi katakan pada Tuhan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. 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 Kalau Anda memberikan pujian dengan pujian yang tinggi, berarti spiritmu akan naik ke tempat yang tinggi. Dan itu yang memberikan kita pengharapan. Seperti burung Raja Wali kalau dia naik terbang tinggi, melihat ke bawah semua jadi kecil. Itulah sebabnya surat Petrus yang pertama tadi berkata tentang pengharapan di tengah derita. Namun surat Petrus yang kedua mengenal Kristus. Itu esensi surat kedua ditulis untuk memberikan pengharapan. Jadi pengenalan kepada Tuhan itu yang membuat saudara punya pengharapan yang kokoh. Dengan mengenal ada harapan, walaupun bukan berarti lalu nggak ada derita, walaupun menderita. Dan ini dialami oleh Paulus. Kalau saudara baca daftar riwayat Paulus yang penuh dengan begitu banyak penderitaan. Kalau Yesus dicambuk, ya hanya sekali, tentu ulang-ulang ya, artinya 39 biasanya atau 40 kali. Tapi Paulus sampai 5 kali dia dicambuk. Pernah dia dilempari batu. Tentu mati dilempari batu. Tapi justru itu dia naik rohnya ke sorga. Melihat, wow, sorga yang mulia. Karena itu dia nuliskan kepada Timotius yang masih muda dalam 2 Timotius 1 ayat 11 dan 12. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita
sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Iya, dia punya 3 jabatan. Dari 5 jabatan, rasul, nabi, penginjil, guru, gembala, guru. Dia punya 3, penginjil, rasul, guru. Kalau Yesus 5-5-nya, Yesus itu gembala juga. Paulus bukan gembala. Ya, dia sudah punya 3. Tapi itu pun dia menderita. Tapi dia tidak malu menderita. Mengapa? I know. Aku tahu siapa yang aku percaya. Oleh karena dia tahu, dia yakin dia berkuasa memeliharakan. Ini namanya pengharapan. Jadi orang yang tahu itu akan punya pengharapan. Dan pengharapan itu kekuatan. Seringkali pengharapan itu gambarkan seperti tali. Tali yang diulurkan waktu orang terbenam di rawa-rawa. Begitu dia pegang tali, saya bisa hidup. Semacam itu. Jadi kekuatan dalam pengharapan itu yang membuat tujuan kita mencapai hidup kekal bisa tercapai. Ya, jadi sungguh betapa pentingnya sudah punya pengharapan supaya engkau bisa mencapai hidup yang kekal. Namun untuk punya pengharapan, engkau mesti mengenal dulu siapa yang kau harapkan. Karena itu pengenalan itu kalau begitu menjadi juga bagian namanya hidup kekal. Jadi pengharapan itu seperti penyambung tali antara pengenalan dan hidup kekal. Karena itu Yohanes 17 ayat 3 berkata, Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah hidup yang kekal. Ini aksioma, dalil. Apa itu hidup kekal? Banyak orang berkata, saya percaya Yesus, saya dapat hidup kekal. Betul, itu starting point. Tapi percayamu mesti sampai pada pengenalan supaya engkau punya harapan. Kecuali begitu percaya engkau mati. Nah memang masuk surga seperti penjahat itu. Kenapa? Karena penjahat itu percaya sampai dia berkata, jangan lupa Tuhan, ingatlah aku kalau engkau ada di Firdaus. Dan Tuhan kata apa? Hari ini, today, engkau akan bersama aku di Firdaus. Tapi terus dia mati. Selesai. Enak ya? Enak. Tapi cuma selamat. Kalau sudah ingin namanya kemuliaan, hidup kekal plus kemuliaan, hidup kekal plus penghormatan, itu sudah mesti mengerjakan sesuatu. Karena itu bukankah kita ingin hidup? Nah hidup inilah sukar, perlu pengharapan. Karena itu pengenalan kita tidak boleh terbatas. Tapi harus terus bertumbuh sampai
terbebas dari dosa. Kenapa begitu? Karena surat 1 Yohanes 3 berkata, orang yang masih berbuat dosa belum mengenal Tuhan. Jadi kalau pengenalmu itu naik, terus engkau akan tidak lagi berbuat dosa. Bisa. Karena ini ucapan Tuhan. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, kamu akan mengenal kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan kamu dari dosa. Upah dosa itu maut. Kebenaran membebaskan engkau dari maut, sehingga engkau memperoleh hidup yang kekal. Karena itu semua yang ditulis di Alkitab itu berguna untuk mengajar, menyatakan yang salah, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Nah, untuk apa? Untuk kita siap ketemu dengan Raja segala raja, yang akan menjadi pengantin laki-laki yang akan datang segera. Jadi dengan mempelajari surat Petrus ini, Anda diberi pengharapan yang kuat dalam penderitaan, surat Petrus pertama, dan pengenalan yang bertumbuh, surat Petrus yang kedua, sampai engkau layak menjadi mempelai Kristus. Wow, luar biasa. Saya harap kita betul-betul dengarkan tiap Sabtu, ya, dalam doa malam, supaya pengharapanmu itu kuat dan pengenalanmu bertumbuh. Dia akan datang segera. Tidak lama. Tak lama lagi kita akan jumpa Tuhan. Tak lama lagi. Haleluya. Tak lama lagi Kita akan jumpa Tuhan. Tak lama lagi kita akan jumpa Tuhan. Tak lama lagi kita akan jumpa Tuhan. Haleluya, haleluya, kita akan jumpa Raja. Tak lama lagi kita akan jumpa Tuhan. Tak lama lagi kita akan jumpa Tuhan. Yes, tak lama lagi kita akan jumpa Tuhan. Haleluya, haleluya, kita akan jumpa Raja. Soon and very soon. and very soon Yes, we are going to see the King. soon. Soon and very soon We are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah. we are going to see No the more King. crying there. No more crying there. We are going to see the King. Tidak ada lagi air No mata. more crying there. We are going to see the King. No more crying. No more crying there. We are going to see the King. Hallelujah, hallelujah. We are going to see the King. Soon, Soon and very soon. segera. We are going Segera. to see the King. Tuhan akan datang segera. And very soon. We are going to see the King.
Soon and very soon we are going to see the King. Hallelujah, Haleluya. we are going to see the Tak lama lagi. Tak lama lagi Amin. kita akan jumpa Tuhan. Amin. Tak lama lagi. Tak lama lagi Kita akan jumpa Tuhan. Tak lama lagi. tak lama lagi kita akan jumpa Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita akan Tiada air mata. tiada air mata bila kita jumpa Tuhan. Amin. Amin. Tiada air mata bila kita jumpa Tuhan. Yes. Tak lama lagi. Pujikan Bila kita dari jiwamu yang bersuka cita. Haleluya, haleluya. Kita Dengan akan iman jumpa katakan tak lama lagi. Tak lama lagi Kita akan jumpa Tuhan. Yes. Tak lama lagi kita akan jumpa Tuhan. Amin. Tak lama lagi kita akan jumpa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita akan jumpa. Tiada air mata. Tiada air mata bila kita jumpa Tuhan. Tiada air mata bila kita jumpa Tuhan. Amin. Tiada air mata bila kita jumpa Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita akan jumpa Raja. Tiada air mata bila kita jumpa Tuhan. Tiada air mata bila kita jumpa Tuhan. Amin. Tiada air mata bila kita jumpa Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita akan jumpa Tuhan. Katakan, tiada air mata bila kita jumpa Tuhan. Amin, saudaraku. Saudara yang sekarang mengalami derita, Kita jumpa Tuhan. sakit penyakit, Tiada masalah, mari kita mau percaya. kita jumpa. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Kita akan jumpa Raja. Raja. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita akan jumpa Raja. Ya Tuhan, itu yang kami pujikan. Amin, amin. Kami memuji nama-Mu. Kami bersuka cita. Janji-Mu ya dan amin. Dan pasti Engkau genapi. Kami akan berpindah. Pindah ke alam yang bersuka cita. Tidak ada air mata. Tidak ada kematian. Dan kami tetap memuji-muji Engkau selama-lamanya, selama-lamanya, dan selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkati kami sekalian, berkati pemerintahan kami, berkati gereja-gerejamu, berkati umat-Mu Tuhan, supaya kami penuh dengan pengharapan berjumpa dengan Kau sebagai Raja kami yang kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat ini, berkat-berkat jasmani dan rohani. Haleluya. Dan kita semua yang percaya berkata amin. Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Kasih Tuhan